Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Nurus. Jadi di Indonesia sendiri, seperti kita tahu ada isu di era rezim Orde Baru, yang mana pada saat itu turut menyinggung atau bertolak belakang dengan ajaran Islam yang dianut di Indonesia. Seperti ada beberapa hal, ada 5 kebijakan rezim Orde Baru saat itu yang bertentangan. Yang pertama, adanya kebijakan depolitisasi umat Islam. Lalu ada kebijakan memasukkan aliran kepercayaan ke GPHN supaya setara kedudukannya dengan agama resmi. Lalu ada kebijakan mengenai rancangan undang-undang perkawinan atau RUUP. Ada kebijakan larangan pemakaian jilbab di sekolah. Lalu ada kegiatan penghimpunan dana masyarakat untuk olahraga yang diindikasikan di situ ada praktek judi. Nah, kebijakan-kebijakan rezim Orde Baru ini dinilai oleh para ilmuwan Islam di Indonesia, utamanya para mufasir Indonesia, bertentangan dengan ajaran Islam. Maka dari itu, para mufasir ini kemudian mengkontestasikan isu politik di era rezim Orde Baru ini dengan tafsir Al-Quran, sehingga mereka menghasilkan beberapa tafsiran. Contohnya ada tafsir Al-Huda, tafsir Al-Quran bahasa Jawi karya Bakri Syahid, lalu ada tafsir ayat suci dalam renungan karya Emon Hashim, lalu ada tafsir Al-Hijri karya Didin Hafifuddin, lalu ada tafsir ensiklopedi Al-Quran karya Dawam Raharjo, dan ada tafsir dalam cahaya Al-Quran karya Syu'ba Asa. Karya tafsir yang banyak ini memuat domain wacana atau kontestasi terkait isu politik di zaman rezim Orde Baru. Dengan motif ayat Al-Quran, para mufasir tersebut menyuarakan beberapa ide seperti falsafah Pancasila mesti ditopang dengan ajaran Islam. Pancasila berjiwa Islam. Lewat tafsir juga, para mufasir ini berusaha menyuarakan kritik kepada rezim Orde Baru. Antara lain, pengelolaan ekonomi sistem lisensi. Pemerintahan Orde Baru mengabaikan pemerataan ekonomi sehingga melahirkan KKN. Orde Baru melakukan pembungkaman suara kritis politisi dan agamawan, arogansi atau kesombongan kekuasaan, serta persengkongkolan pemerintah dan penguasa untuk memonopoli ekonomi. Jadi di Indonesia sendiri ada mufasir Indonesia yang berusaha mengkaitkan tafsir dengan isu politik. Demikian dapat saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari presentator yang lainnya. Terima kasih. Bagaimana Mas Nurus, apakah diterima jawabannya? Baik, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Gabriel. Jadi pertanyaan Mbak Gabriel itu bagaimana pendapat pemateri tentang penafsiran hermeneutika. Penafsiran hermeneutika ini memang berbeda dengan penafsiran lainnya. Hermeneutika merupakan suatu pola pemahaman teks yang dari hasil pemikiran manusia. Jadi menurut saya jika menggunakan penafsiran hermeneutika ini harus berhati-hati sebab akan muncul penafsiran yang berbeda-beda dan kemungkinan besar keluar dari batasan syar'i. Bagaimana Mbak Gabriel? Mohon maaf, untuk pertanyaan dari Mas Ulwan tadi, pemateri belum bisa memberikan jawaban. Sehingga mungkin kami tutup terlebih dahulu karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 8. Kepada Ustadz Thoriquddin kami persilakan untuk memberi penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih para presentator dan juga moderator yang sudah menyampaikan materinya dengan baik dan juga memimpin jalannya diskusi kali ini dengan baik. Ya, jadi corak tafsir hermeneutika itu memang sejarahnya adalah hermeneutika sendiri adalah alat atau ilmu yang digunakan untuk menafsiri kitab Bible ya, atau Injil, yang notabene-nya fokusnya itu terletak kepada teks, author, dan writer. Teks itu ya Bible itu sendiri, kemudian author dalam hal ini kalau di kitab Injil itu maksudnya adalah para pastor-pastor itu. Kemudian writer adalah para pembaca. Nah, dari sini sesungguhnya munculnya penolakan-penolakan yang terjadi dari kalangan umat Islam. Kenapa? Ya karena satu sumbernya ilmu ini adalah dari orang-orang yang notabene-nya non-muslim, orang-orang barat. Tetapi ada pihak-pihak lain yang menerima asalkan dengan tujuan bahwa hermeneutika adalah dalam rangka untuk mengkontekstualisasikan Al-Quran di dalam kehidupan nyata. Ya, sehingga dari situ, dari pihak yang menerima ini ya, berusaha memahami Al-Quran dengan situasi kondisi di mana Al-Quran itu diturunkan. Misalnya Al-Quran itu diturunkan di kalangan orang-orang Arab yang notabene-nya di situ mereka orang-orang yang paham bahasa Arab. Kemudian diturunkan di komunitas masyarakat yang secara akidah mereka adalah orang-orang paganisme atau orang yang menyembah berhala. Nah, sehingga dengan demikian harapannya ya Al-Quran itu diturunkan di zaman Rasulullah tetapi bisa diaplikasikan di zaman sekarang. Tapi kadang juga terlalu berlebihan ya orang-orang yang menafsiri dengan corak hermeneutika ini. Ambillah contoh seorang ilmuwan Mesir, Hasan Hanafi. Ya, Hasan Hanafi berusaha menafsiri Al-Quran dengan corak hermeneutika ini sesungguhnya dalam rangka untuk menjustifikasi pikiran-pikirannya yang cenderung ke kiri-kirian. Artinya pemikiran beliau yang keluar dari mainstream ulama-ulama klasik. Sehingga dari situ banyak orang yang justru bukan menerima tetapi justru antipati dengan corak tafsir hermeneutika ini. Ya, ala kulli hal paling tidak dengan adanya berbagai macam corak tafsir ya kita mengetahui bahwa sekali lagi kemukjizatan Al-Quran yang satu model itu bisa didekati dengan pendekatan berbagai macam pendekatan, termasuk di dalamnya adalah pendekatan tafsir hermeneutik ini, terlepas setuju atau tidak. Selanjutnya tentang perkembangan tafsir ya di Indonesia mulai abad 7 sampai abad 15, berarti 700 ya, tahun 700 sampai 1500 Masehi. Ini memang
yang bisa disebut sebagai masa klasik penafsiran di Indonesia. Ini awal-awal abad di mana para wali songo berdakwah di Indonesia. Dari sini penafsiran ayat-ayat Al-Quran itu masih sangat simpel. Artinya Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Melayu, bahasa daerah. Ini dalam rangka hanya untuk kebutuhan dakwah. Sehingga praktis pada abad 7 sampai abad 15 ini tidak ditemukan khazanah penafsiran yang tertulis. Kenapa? Karena ya kita bisa bayangkan di abad itu Indonesia masih sangat primitif. Jangankan baca tulis, ya. Secara akidah saja, agama saja mereka juga animisme dan dinamisme, ya. Mempercayai bahwa pohon-pohon dan juga batu-batuan itu mempunyai ruh, ya. Atau bahkan mereka menyembah pohon-pohon dan binatang-binatang yang dianggap keramat. Nah, maka dari situ penafsiran di abad klasik ini cukup sederhana dengan menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran dengan bahasa daerah, dan itu pun tidak terdokumentasikan dengan baik. Baru pada abad 15 sampai abad 17 atau yang difahami dengan atau disebut dengan abad pertengahan, ya, tafsir mulai ditulis. Termasuk penulis tafsir di abad itu adalah Hamzah Fansuri. Ya, beliau menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan corak sufi, ya, dengan corak sufi. Nah, ini sekaligus menjawab pertanyaannya siapa tadi, apa ada tafsir ideologis di Indonesia? Nah, artinya di sini karena beliau adalah seorang sufi, Hamzah Fansuri ini, sehingga penafsirannya bercorak tasawuf. Dan sayangnya belum sampai 30 juz. Nah, kemudian pada abad 18 dan 19, tafsir Al-Munir sudah ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ya. Dan sayangnya tafsir Al-Munir ini dicetak justru di Mekah. Artinya walaupun ini karya ulama Indonesia, tetapi ya, Syekh Nawawi Al-Bantani adalah ulama Indonesia yang mengajar di Masjidil Haram, artinya ngajar berbagai ilmu di sana, dan beliau terkenal kealimannya, dan tafsir beliau adalah tafsir Al-Munir. Tapi kalau sekarang sudah tidak kesulitan mencari tafsir itu, karena di Indonesia juga saya kira toko kitab Arab juga sudah menjual tafsir itu. Bahkan di pesantren-pesantren besar seperti di Paiton, Probolinggo itu juga kitab ini dikaji di sana, tafsir Al-Munir. Kemudian abad 19 sampai abad 20, ya, yang sangat fenomenal diantaranya adalah tafsir Al-Misbah karya Profesor Dr. Quraish Shihab. Ya. Beliau ini memang sangat luar biasa keilmuannya, mulai dari SMA, kemudian S1, S2, S3 beliau tempuh di Al-Azhar. Ya, jadi beliau belasan tahun di Al-Azhar, sehingga keilmuannya sangat luar biasa. Dan tafsir Al-Misbah ini sudah diterjemahkan ke dalam 7 bahasa asing, ya, Inggris, Prancis, apalagi Jerman dan lain sebagainya.
Artinya apa? Keilmuan beliau diakui oleh khalayak dunia, khususnya di dalam ilmu tafsir ini. Kita patut berbangga. Semoga kelak alumni IAT ini ada yang mampu menafsiri Al-Quran sampai 30 juz. Ya. Karena ya ilmu untuk menulis itu ya ilmu tersendiri. Di samping mempelajari ilmu itu satu ilmu, menyampaikan ilmu itu juga ilmu tersendiri. Nah, teknik untuk menyampaikan ilmu itu kan bermacam-macam. Ada yang secara lisan, artinya apa? Ya dengan berdakwah menjadi mubaligh. Itu juga tidak semua orang bisa. Ada orang yang memang ceramahnya bagus sehingga banyak jamaah, tetapi ada juga orang yang nggak bisa ceramah, ya artinya ceramahnya tidak bagus, ya datar-datar saja, tetapi tulisannya bagus. Maka saya kira teman-teman juga perlu apa ya, menggerayangi dirinya sendiri dalam tanda kutip, kemampuan dan kelebihan sampean ini sesungguhnya di mana? Apakah di oralnya, di apa namanya, pidatonya, atau ditulisnya? Nah, kalau sudah tahu, maka pupuk itu dan kembangkan itu sehingga menjadi sesuatu yang sangat luar biasa untuk bisa kita sumbangkan ke umat Islam ini. Ya, jangan tidak dua-duanya ya, minimal ya salah satunya lah. Syukur kalau bisa ceramahnya bagus, kemudian tulisannya bagus, itu lebih bisa berdakwah dari berbagai sudut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Nah, ini adalah pertemuan kita yang terakhir karena minggu depan hari Rabu itu tanggal merah, sehingga kita langsung UAS mulai tanggal 6 sampai tanggal 10 Juni ya. Dan karena ini pertemuan terakhir, segala khilaf yang pernah saya lakukan kepada teman-teman, baik yang saya sengaja atau tidak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga teman-teman yang punya kesalahan, baik disengaja atau tidak, sebelum minta maaf, insya Allah sudah saya maafkan. Untuk teknis UAS masih sama dengan UTS kemarin, yaitu open book, boleh buka buku, boleh buka internet, boleh buka jurnal atau apa namanya, karya ilmiah orang lain dalam rangka untuk menjawab ujian-ujian yang atau pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Ya, teknisnya masih sama dengan kemarin. Setelah ditulis tangan, di scan, dikumpulkan ke ketua kelas, dari ketua kelas nanti dikumpulkan ke saya via email. Saya kira itu. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan. Izin bertanya, Ustaz. Silahkan. Niku soal ujiannya jenengan bagikan kapan nggih? Oh ya, untuk pembagian soalnya pada tanggal hari perkuliahan, ya, artinya insya Allah tanggalnya jatuh pada tanggal 8 ya, hari Rabu itu. Ya, artinya itu nanti saya bagikan malam 8-nya atau pagi harinya ya seperti sekarang ini. Waktunya sama 1 minggu, karena saya pernah memberikan waktu 2 minggu itu ternyata ya 1 minggu pertama belum ngumpul-ngumpul ya. Jawabannya itu baru setelah mepet-mepet ya, baru mengumpulkan. Nah, maka saya kasih waktu
1 minggu. Dan soalnya pada tanggal 8 insya Allah. Baik, ada yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akhiri perkuliahan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu teman-teman menjadi ilmu yang manfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wallahu khairan. Ya.